Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Bipers, selamat datang di Biper Pusat Channel. Kali ini bertemu lagi dengan saya Kak Silvi. Sekarang kita akan belajar materi bahasa Indonesia untuk kelas 8 tentang teks ulasan. Langsung aja ya. Nah, untuk materi teks ulasan nantinya kita akan belajar di dalamnya ada struktur yang memuat ada 5, kemudian ada kaidah pembahasannya. Untuk yang pertama kita perlu ketahui dulu apa itu teks ulasan. Jadi yang namanya teks ulasan itu dari kata ulas, yaitu kita mengulas. Artinya apa? Kita itu nantinya ketika belajar teks ulasan kita harus memberikan sebuah penilaian, kemudian mengulas dari karya sastra yang berupa novel maupun film. Nah, nanti ketika kita membuat sebuah teks ulasan, kita harus memberikan penilaian, baik penilaian negatif maupun penilaian positif. Nah, untuk jenis karya sastra yang bisa kita ulas yaitu ada 2, ada novel dan film. Nah, nantinya kita itu akan mengulas secara detail novel maupun film yang sudah kita tonton atau yang sudah kita baca. Nah, untuk penilaiannya nanti kita bisa menilai dari segi penokohannya atau watak dari tokoh, kemudian alur cerita atau jalan ceritanya, kemudian konfliknya. Nah, untuk penilaiannya baik novel maupun film itu sama, ya kan, dari penokohan, alur dan juga konflik. Nanti ketika kita mengulas, kita harus membaca novel terlebih dahulu atau kita harus menonton film yang akan kita ulas, karena kita tidak bisa mengulas tanpa kita baca maupun tanpa kita tonton film itu. Nah, apa saja sih tujuan yang dilakukan ketika kita mengulas sebuah karya sastra? Untuk tujuan kita mengulas karya sastra, yang pertama itu memberikan penilaian terhadap sebuah karya sastra. Jadi ketika kita mengulas sebuah karya sastra, itu kita bisa memberikan penilaian kepada novel yang sudah dibuat oleh seseorang. Nah, dengan penilaian kita itu bisa menjadikan seseorang yang sudah membuat novel itu menjadi lebih bagus lagi ketika mengeluarkan novel yang terbarunya. Nah, kemudian kalau film itu bisa memberikan gambaran kepada para penikmat film, oh ternyata film ini itu bagus karena si penikmat film itu sebelum menonton film itu dia sudah membaca ulasan mengenai film yang akan ditonton. Kemudian memberikan memberikan pengetahuan tentang keberadaan novel maupun film tersebut. Banyak masyarakat yang tidak mengetahui ada novel baru maupun film terbaru, tetapi dengan adanya ulasan nanti kita memberikan bantuan kepada pembaca atau penikmat film, ternyata ada novel yang bagus yang patut untuk dibaca maupun ada film yang bagus yang patut untuk ditonton. Ini adalah kalimat struktur yang harus ada di dalam teks ulasan. Yang pertama ada identitas, kedua orientasi, ketiga sinopsis, keempat analisis, dan yang terakhir evaluasi. Nah, untuk bagian yang pertama itu berisi identitas dari suatu karya yang akan kita ulas. Kalau kita akan mengulas sebuah novel, yang harus kita tulis dalam identitas yaitu ada judul novel, kemudian ada penerbit, kemudian tempat terbit,
kemudian pengarang, yang terakhir jumlah halaman. Nah, ini identitas jika kita akan menulis sebuah ulasan novel. Tetapi jika kita akan menulis sebuah ulasan film, itu judul film, sutradara, aktor atau aktris yang berperan. Nah, jadi ada perbedaan ketika kita menulis sebuah identitas dari ulasan novel maupun film. Nah, untuk yang kedua itu orientasi, berisi tentang keberadaan karya sastra tersebut di tengah-tengah masyarakat. Nah, maksudnya di sini itu baik novel maupun film itu bagaimana sih keberadaannya di tengah-tengah masyarakat? Apakah novel itu mendapat mendapat tempat terbaik di tengah-tengah masyarakat? Misalkan novel itu mendapat penghargaan dari sebuah nominasi kategori novel terbaik misalkan. Kemudian kalau film itu bisa juga mendapat nominasi film terfavorit atau film terbaik. Jadi bagaimana keberadaan karya sastra ini di tengah-tengah masyarakat ini bisa menjadi daya tarik bagi pembaca. Nah, untuk sinopsis nanti berisi tentang ringkasan. Ya, ringkasan singkat Nah, misalkan ketika kita menulis sebuah ulasan, itu otomatis kita harus sudah membacanya terlebih dahulu ya. Tidak mungkin ketika kita mengulas sebuah novel, kita mengulas sebuah film, tapi kita belum nonton maupun belum membacanya. Nah, tujuannya di sini apa? Agar kita itu bisa meringkas keseluruhan isi cerita menjadi singkat, ya. Sinopsis itu bukan memindah isi cerita ke dalam ulasan, bukan, tapi kita itu membuatnya sendiri dengan bahasa kita sendiri agar mudah dipahami oleh pembaca. Jadi kita membaca, kemudian meringkas secara singkat, kemudian kita jadikan sinopsis. Itu yang ketiga ya. Untuk yang keempat ada analisis. Nah, untuk analisis itu menganalisis isi ceritanya. Misalkan kita itu menganalisis dari tema, kemudian penokohannya, tokohnya, serta alur dan konflik itu dalam novel. Kalau dalam film itu biasanya penokohannya sama alur dan konfliknya. Jadi berbeda sama ringkasan. Kalau ringkasan kita meringkas secara singkat. Kalau analisis itu kita menganalisis apa saja yang ada di dalam novel maupun film tersebut. Nah, tadi ya saya teruskan lagi dari tema, penokohan, alur, serta konflik. Ini yang bisa kita analisis. Kemudian yang terakhir, ini yang bagian paling penting ya, yaitu evaluasi. Berarti penilaian. Nah, penilaian di sini itu bisa menilai dari segi isi cerita atau alurnya, kemudian dari segi kalau novel itu biasanya kan kalau kita membaca sebuah novel yang paling utama
pertama kita lihat itu dari cover ya. Kalau covernya bagus, kita tertarik. Tetapi kalau covernya kurang menarik, biasanya orang-orang itu enggan untuk membacanya. Itu bisa dari segi penampilan dari novel. Tapi kalau dari film itu, jalan cerita sama penokohannya. Kira-kira tokoh A itu karakternya kuat nggak sih menjadi seorang tokoh yang jahat? Kira-kira pas apa enggak gitu ya? Itu dari film. Kalau dari novel bisa dari penampilannya, dari cover bukunya ataupun penggunaan kertas, dari penokohannya, dari alurnya maupun konflik. Kadang-kadang kita membaca sebuah novel itu tidak jelas alurnya seperti apa. Nah, itu bisa kita jadikan evaluasi. Di sini belum tentu semua individu itu berbeda penilaiannya, bisa sama bisa berbeda, tetapi kebanyakan itu bisa berbeda-beda. Kenapa? Karena yang namanya ulasan itu kan berarti kita mengulas sesuai pendapat kita masing-masing. Walaupun disajikan satu karya sastra yang sama, otomatis nanti hasilnya akan berbeda ya. Jadi saya tekankan lagi, dalam struktur teks ulasan ada 5: identitas, orientasi, sinopsis, analisis, dan evaluasi. Kalau identitas berisi tentang biodata atau profil dari karya sastra tersebut ya, ada penerbit, tempat terbit, jumlah, judul film, sutradara, dan aktor maupun aktris. Tapi kalau orientasi berisi tentang keberadaan karya sastra tersebut di tengah-tengah masyarakat. Sinopsis, ringkasan singkat cerita. Maaf, ini singkat lagi ya. Ringkasan singkat cerita ya. Tadi ada yang salah. Kemudian analisis, itu kita menganalisis dari segi tema, penokohan, alur, dan konflik. Yang terakhir, evaluasi, berarti kita harus menilai baik buruknya dari sebuah karya sastra yang akan kita ulas. Untuk materi selanjutnya, yaitu kaidah kebahasaan yang terdapat di dalam teks ulasan. Ada 3 kaidah kebahasaan. Yang pertama, dalam teks ulasan itu banyak menggunakan konjungsi penerang. Apa itu konjungsi penerang? Yaitu konjungsi yang digunakan sebagai penerang dalam sebuah kalimat. Nah, ciri-cirinya ditandai dengan konjungsi, ada bahwa, yakni, yaitu. Nah, untuk contoh dalam kalimat, novel ini banyak memberikan pelajaran pada pembahasannya, antara lain bahwa kita harus pandai bergaul dengan orang lain. Nah, ini contoh pengaplikasiannya di dalam sebuah kalimat. Bebas boleh menggunakan konjungsi penerang bahwa, yakni, sama yaitu. Kemudian untuk kaidah kebahasaan yang kedua, banyak menggunakan konjungsi temporal. Nah, konjungsi temporal itu sama saja dengan konjungsi waktu ya. Itu bertujuan untuk menandakan adanya hubungan waktu di dalam sebuah kalimat ataupun sebuah paragraf. Contohnya dalam konjungsi temporal ada konjungsi seperti sejak ya, seperti sejak, semenjak, kemudian, dan yang terakhir akhirnya. Nah, ini juga sering kita temukan di dalam sebuah teks ulasan. Untuk kaidah kebahasaan yang terakhir, yaitu ada konjungsi penyebab atau konjungsi sebab ya. Ciri-cirinya ada konjungsi karena dan sebab. Ini juga bisa kita temukan di dalam sebuah teks ulasan. Jadi kaidah kebahasaan dalam teks ulasan ada 3, ada menggunakan konjungsi penerang, konjungsi temporal, dan yang terakhir konjungsi penyebab. Nah, ini ada sepenggal contoh dari ulasan film yang berjudul Laskar Pelangi. Film Laskar Pelangi adalah film yang diadaptasi dari novel Andrea Hirata dengan judul yang sama. Film ini berlokasi di Belitung, Sumatera. Film ini diawali dengan tokoh Ikal dewasa yang kembali ke tanah kelahirannya setelah merantau. 5 tahun berlalu dan film bercerita tentang anggota Laskar Pelangi kelimanya duduk di kelas 5 melalui sudut pandang Ikal kecil,
Zulfani. Selain Ikal, ada juga tokoh Lintang, Ferdian, yang amat jenius, dan mahar Ferry Yamarno yang menunjukkan bakat seni luar biasa. Keputusan penting saudara Riri Riza sebagai sutradara dan Mira Lesmana yang memilih anak-anak asli Belitung sebagai pemain ternyata tepat. Mereka bisa menyelami karakter dengan tepat. Nah, ini sepenggal ya, sedikit contoh ketika kita menuliskan sebuah teks ulasan. Di sini ada identitas filmnya, walaupun tidak begitu saya tuliskan secara detail. Nanti kalian bisa pelajari sendiri, kemudian mencari contoh-contoh atau referensi yang lainnya. Ini menceritakan sedikit cerita Laskar Pelangi. Kemudian ini penilaiannya ya. Penilaiannya yaitu sutradaranya itu mengambil anak-anak asli Belitung menjadi tokoh-tokoh yang ada di dalam film Laskar Pelangi. Oke Sobat Hiper, cukup sekian pembelajaran dari saya. Semoga dapat bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Hiper Pusat. Selain itu, aktifkan juga tanda loncengnya agar kalian bisa terus update video-video keren dari kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.